memberikan ya sedikit kalimat, sedikit pesan yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini masih semangat menjalankan asa, semoga tambah semangat lagi setelah mendengarkan pesan-pesan saya. Bagi yang sudah mulai enggak semangat, semoga ya semangatnya bisa kembali gitu ya. Bagi yang sudah siap-siap mundur dari NASA dan pindah bisnis atau kembali ke pekerjaan seperti biasa, ya semoga Allah berikan hidayah ya kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ya walaupun semua profesi yang halal-halal yang tidak melanggar syariat itu baik, tetapi kita punya pilihan ya, kita punya pilihan mau berbisnis, mau bekerja, itu adalah pilihan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang hina. Ukuran kemuliaan itu adalah ukuran takwa ya. Semakin kita bertakwa kepada Allah, walaupun kita hanya sekedar, mohon maaf, kuli gitu ya, kuli bangunan atau tukang atau pembantu asisten rumah tangga, kalau kita takwa kepada Allah, bisa jadi kita lebih mulia daripada mereka pengusaha walaupun penghasilannya misalkan ratusan juta atau bahkan miliaran. Yang Allah lebih pandang mulia itu adalah ya mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, tetapi dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa saya bicara itu dari sudut pandang penghasilan ya, sudut pandang dunia dulu lah, sudut pandang penghasilan. Memang di NASA itu bukanlah satu-satunya bisnis yang menjanjikan penghasilan paling besar dibandingkan bisnis lain. Banyak bisnis lain yang punya potensi yang jauh lebih besar dari NASA ya. Tetapi bagi teman-teman yang baru belajar bisnis, maka percayalah gitu ya, NASA ini adalah tempat belajar untuk berbisnis yang paling ideal, yang paling cocok dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain. Karena kalau mau misalkan adu pengalaman gitu ya, adu pengalaman berbisnis, silakan. Kita bisa banyak-banyakan pengalaman ya. Saya itu mulai berbisnis sejak SD ya, dari mulai jualan gambar saya sudah mulai lakukan sejak kelas 6 SD, terus kemudian jualan macam-macam lah seperti yang sudah teman-teman simak di video profil, hingga kemudian berbisnis yang menggunakan modal yang cukup besar ya, hampir miliaran, yaitu bisnis percetakan. Dan ada teman-teman juga yang terlibat di situ, tetapi ternyata saya rasakan kok hanya NASA ini yang paling mudah dijalankan gitu dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Semua bisnis sudah hampir semua saya coba gitu, dari mulai layanan kaos ya, desain kaos, terus kemudian desain grafis dan lain sebagainya. Ternyata yang relatif artinya tidak semua orang sepakat gitu ya, tetapi relatif mudah dijalankan itu adalah NASA. Modalnya ringan, cuma 200.000, dan 200.000 ini sebetulnya kelebihan NASA. Modalnya ringan, tetapi juga bisa jadi kelemahan NASA. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau teman-teman salah mensikapi nih. Salah mensikapi karena modalnya ringan, teman-teman akan dengan mudah bisa meninggalkan gitu. Nah, ini kelemahan NASA juga sebetulnya. Kelebihan NASA yang sekaligus sebagai kelemahan NASA. Kelebihan NASA kan untuk bergabung kan murah ya, 200.000. Tetapi juga bisa jadi sebagai sebuah kelemahan. Yaitu tadi, banyak mitra-mitra yang menganggap 200.000 karena terlalu murah ya. Ya sudahlah, sudah berusaha setahun, 2 tahun, 3 tahun gak ada hasil, akhirnya mundur. Akhirnya mundur dengan mudah. Karena apa? Karena merasa modal yang dikeluarkan itu cuma 200.000. Akhirnya dengan mudah mundur. Bayangkan kalau teman-teman dulu gabung NASA modalnya 10 juta. Pasti mikir 1000 kali mau mundur, ya kan? Sama ketika kita sudah nyewa ruko lah. Kita sudah nyewa ruko, nyewanya misalkan 10 juta. Belum ditambah
ditambah barang-barang yang harus di stok di situ. Misalkan habisnya total 20 juta. Hari ini kita sudah sewa rumah 20 juta, kita akadnya misalkan sewanya selama setahun ya. Sebulan jualan nggak laku, bulan depan tutup nggak rumahnya? Saya yakin enggak gitu kan, pasti buka terus. Karena apa? Karena rumah sudah disewa selama setahun, barang-barang juga sudah di stok. Nah inilah yang dilakukan orang-orang kalau misalkan dia ngeluarin modal yang gede. Nah kalau di NASA itu modalnya cuma 200.000, sehingga orang mau mundur kapanpun bisa. Karena apa? 200.000 bagi sebagian orang ya relatif kecil gitu. Kalaupun merasa besar ya nggak rugi-rugi amat lah, cuma rugi 200.000 aja, walaupun sebenarnya nggak rugi juga karena dapat produk ya, Grace, Propolis, terus kemudian Green Star ya, sebetulnya nggak rugi. Nah oleh karena itu banyak orang-orang yang salah mensikapi NASA karena modal kecil, mereka dengan mudah mundur ya, akhirnya putus asa, akhirnya kembali bekerja atau mungkin pindah bisnis. Nah sebetulnya begini teman-teman, sebetulnya yang harus dilakukan adalah terus saja bertahan gitu ya, terus saja bertahan di NASA, jalani saja terus-terusan gitu kan. Toh sebetulnya NASA ini bisa sebagai sebuah sampingan gitu ya, sebuah sampingan ya, dan ilmu-ilmunya pun yang di-share oleh para leader kan terus update dan rata-rata gratis gitu ya. Walaupun berbayar, ini berbayar untuk disalurkan juga. Sebetulnya di sini konsepnya adalah saya memaksa teman-teman untuk belajar sedekah gitulah, sedekah untuk menyalurkan, kita salurkan ke orang-orang yang berhak gitu. Jadi ibaratkan belajar sambil berinfak. Nah, kalau teman-teman sudah mulai putus asa, mulai loyo, mulai kehilangan semangat, jangan dikira itu cuma teman-teman yang alami gitu. Coba kalau teman-teman sharing dengan leader-leader yang lain, misalkan tanya ke Mas Pras, tanya ke Mas Deva kalau ada mitranya di sini, ya, tanya ke siapapun lah, upline teman-teman yang saat ini sudah stokis, tanya, dulu pernah nggak loyo, dulu pernah nggak putus asa, dulu pernah nggak kepikiran untuk mundur di NASA? Pasti saya pastikan hampir semuanya itu pernah merasakan yang namanya putus asa, pernah yang namanya pingin mundur. Bahkan saya sendiri ya, kalau teman-teman sudah nyimak video saya itu sudah bertekad loh, nggak mau kenal lagi dengan NASA, pokoknya nggak mau lagi join NASA ya. Akhirnya kan 2008 waktu itu saya mundur, tapi karena ya luar biasanya follow up dari upline kita semua, Pak Iksan, di follow up dari 2010, 2011, 2012, 2013 dengan follow up menggunakan kekuatan marketing langit, akhirnya ya alhamdulillah aktif lagi. Nah saya juga pernah loyo-loyonya gitu, down-downnya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan kekuatan marketing langit, kegigihan upline itu kan, selalu follow up, akhirnya ya saya aktif lagi. Nah pertanyaannya teman-teman, siap nggak melewati masa-masa saat ini ya, yang saya cek banyak mitra yang memang sudah mulai putus asa gitu kan, sudah mulai mereka berpikir instan maksudnya pingin segera dapat pemasukan cepat, akhirnya pindah bisnis, akhirnya jualan apapun gitu ya. Nah sebetulnya kalau tahu caranya itu kita bisa langsung dapat penghasilan dari NASA. Nah memang kesalahan saya pribadi waktu itu sempat menghilangkan teknik jualan, materi tentang jualan online offline itu sempat saya hilangkan ya, khususnya 3 tahun kebelakang inilah. Padahal dulu saya mulai semangat menjalankan NASA lagi itu karena jualan sebetulnya ya. Jadi 2013 saya kembali semangat menjalankan NASA ya karena jualan, karena saya langsung dapat untung dari jualan, dan jualan itu adalah cara tercepat untuk dapat uang kalau tahu caranya. Nah maka teman-teman yang punya mitra yang loyo-loyo silakan follow up, ajarkan teknik ini ke mereka ya. Teman-teman praktek dulu,
terus kemudian ajarkan teknik ini ke mereka. Dan alhamdulillah saya banyak testimoni nih, satu persatu mitra-mitra yang dulunya loyo mulai semangat lagi gitu, dan mulai banyak closing lagi ya. Sementara abaikan dulu bahasa sistem, membangun sistem itu abaikan dulu, itu gampang, urusan belakang. Kalau mereka udah seneng jualan, sudah closing banyak, itu otomatis lah mereka jalan sendiri kok, ngerekrut mitranya jalan sendiri, bangun sistemnya otomatis gitu kan ya. Begitu teman-teman semuanya yang saya benar-benar cintai karena Allah gitu kan, saya benar-benar berharap semua, khususnya yang nyimak materi pada kesempatan malam hari ini, bisa sukses secepatnya. Amin. Bisa dapat penghasilan ya minimal semiskin-miskinnya gitu ya, sekira-kiranya 50 juta rupiah per bulan gitu ya. Amin. Dan insya Allah tahun ini bisa, yang belum stokis insya Allah tahun ini bisa stokis, kalau memang benar-benar istiqomah mempraktekkan apa yang kita pelajari ya selama 3 hari ini. Terus yang sudah stokis semoga tahun ini bisa jadi diamond. Banyak loh kasus loh, orang gaptek, mereka baru pertama kali kenal online, belum pernah bisnis sebelumnya, setahun itu sudah diamond. Itu banyak yang seperti itu. Kuncinya tinggal teman-teman terus ingat-ingat impian, jangan disimpan sendiri. Kalau punya masalah, share kepada upline-nya, curhat gitu ya. Mas upline, saya punya masalah begini, solusinya gimana ya mas? Jangan disimpan sendiri, jangan lepas dari komunitas. Yang bikin loyo itu kan ketika kita mulai meninggalkan komunitas ini ya, ada masalah disimpan sendiri, terus kemudian pelan-pelan kita nggak percaya lagi bahwa masa ini peluangnya luar biasa ya. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan insya Allah di forum dengan tema yang lebih menarik. Mohon maaf atas segala salah. Begitu ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.